Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Padilla Wijianti, ND21, kelompok 4, angkatan 42, Latsar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan menjelaskan e-learning jurnal sistem merit. Tugas ini untuk melengkapi nilai tugas agenda 3 dengan tutor Ibu Sipta Mailina, SPSI MM. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola sumber daya manusia, kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam segala aspek termasuk pengangkatan jabatan dalam manajemen pegawai pemerintah. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil, dan terbuka untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Pegawai aparatur sipil negara harus memiliki profesi dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, visi, misi, dan program yang akan dilakukan, organisasi dapat mengarahkan sumber daya manusianya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana mereka menggunakan sumber daya manusianya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dalam sistem merit ini, berbagai keputusan dalam manajemen sumber daya manusia didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pada proses rekrutan, misalnya, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seorang untuk menjadi pegawai aparatur sipil negara. Sistem CAT atau Computer Assisted Testing yaitu model assessment. Sistem merit juga sepenuhnya berdasarkan proses penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara sebagai berikut. A. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. B. Memperlakukan pegawai sipil negara secara adil dan setara. C. Mengelola pegawai aparatur sipil negara secara efektif dan efisien. D. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. E. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. F. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Sekian penjelasan learning jurnal sistem merit saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.